Indah. Nah, Tribun Arsati hari ini kita akan membahas mengenai yang lagi banyak ditanyakan orang, yaitu long COVID. Nah, untuk membahas mengenai long COVID ini, saya sudah bersama dengan Dr. Aditya. Halo, Dok. Halo Mbak Dini, apa kabar? Baik, Dok. Sehat ya? Sehat, Dok. Lagi di mana, Dok? Masih di kantor, Din? Oh, masih di kantor, masih praktek ya, Dok ya? Masih kerja, ya. Praktek kerja deh, bukan praktek. Ya, Ya. sehat ya, Dok ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Dok. Nah, sebelum kita ngobrol soal long COVID ini, Dok, ini dokter Hmm. ini melihat ini gimana sih, Dok? Kemarin saya ngelihat itu tuh hampir semua merah ya, Dok ya. Hmm. Emang Tinggal lagi tinggi tersisa banget ya, 2 Dok ya? daerah. 13 Banget. daerah ya. Bayangin dari 15 kabupaten kota yang masih tidak merah tinggal 2 dan itu pun orange ya, hampir merah juga kalau nggak hati-hati. Jadi ini yang kita sangat takutkan bersama ya. Apalagi kita yang tinggal di Bandar Lampung ini jumlah kasusnya luar biasa ya. Tetap hati-hati ya, mau gimana lagi ya, memang ini kenyataan pahit yang harus kita terima. Tidak usah menyalahkan siapapun ya, semuanya menurut saya ikut andil salah lah, semuanya ya, ya pemerintah, ya rakyatnya, ya semuanya lah. Jadi kalau saya juga bilangnya kita sebenarnya punya andil untuk memperbaiki ini gitu ya, semua juga punya peran lah ya. Kira-kira gitu, Din. Ini gelap ya. Iya. Nah, ini melihat ini merah semua kayak gini, apa memang sekarang ini nih penularan COVID ini memang cepat banget ya, Dok ya? Sepertinya ya. Jadi kalau saya lihat, kalau menurut teman-teman juga kan kayaknya faktor mutasi ya, mutasi yang varian Delta ini, bahkan beberapa yang nyebut ada sudah Delta plus gitu. Jadi varian Delta yang bermutasi tidak membentuk varian yang lebih apa ya, misalnya kayak apa yang dibilang ada setelah Delta kan Eta ya. Ini masih Delta tapi mungkin sedikit aja yang tapi sudah namanya sudah mutasi ya. Makanya namanya Delta plus. Nah, ini juga ternyata penyebarannya jauh lebih masif daripada yang original tuh yang kita anggap alpha ya. Nah, ini memang kalau sebelum-sebelumnya saya sendirilah mengalami. Saya waktu itu positif sama istri, alhamdulillah anak-anak itu 5-5-nya nggak ada yang positif misalnya ya. Ini rata-rata itu serumah, jadi bapak, ibu, anak semuanya positif gitu ya. Jadi luar biasa menurut saya ini. Jadi kita harus lebih hati-hati lah semuanya. Nah, ini, Dok, sebelum masuk ke long COVID-nya ini, Dok, ini gejala-gejala apa sih, Dok, yang harus diwaspadai gitu? Mungkin kita langsung antigen atau mungkin langsung PCR itu, Dok. Gejala dari COVID ini apa, Dok? Yang wajib kita waspadai, kita harus langsung oh ya kita antigen deh gitu. Udah nggak khas lagi ya sebenarnya, menurut saya agak susah juga karena kita kemarin juga kan beberapa saya temuin yang periksa lab itu ada yang DBD ya, periksa darah ternyata DBD. Nah, DBD itu juga kayak penyakit infeksi virus juga, jadi mirip lah, demam ya, menggigil gitu ya, kadang-kadang mungkin disertai batuk pilek juga gitu ya. Mungkin yang masih khasnya COVID itu yang anosmia itu ya, yang hilang penciuman itu, kemudian kalau hilang rasa itu ya. Jadi sekarang sih agak susah, cuma sekarang kan semua fasilitas kesehatan kalau mau berobat, misalnya ada demam segala macam ya mesti swab antigen. Saya memaklumi itu, jadi memang waspada lebih baik lah daripada nanti kalau misalnya atau misalnya COVID dia sudah terlanjur kita tangani dan sebagainya gitu. Tapi jangan dianggap kita mengkopitkan. Jadi memang kan istilahnya kita waspada. Jadi lebih baik kita misalnya sudah siap-siap dulu daripada kita kecolongan gitu, Din. Kira-kira. Iya. Tapi anosmia itu tuh nggak langsung muncul lah, Dok ya. Saya aja baru hari itu. baru hari ke 6 apa ke 7 itu, Dok. Saya lupa itu baru muncul anosmianya. Kamu itu ya baru selesai. Saya hari kelima, Din. Saya hari kelima. Jadi gini,
orang tuh beda-beda ternyata ya. Jadi kalau curhat juga ya, kalau saya dulu nggak khas gitu ya, kayak batuk pilek biasa, saya merasakan betul kayak apa yang kita bilang badai sitokinnya itu, jadi sitokin yang luar biasa tingginya kalau dicek ya, sebenarnya karena saya nggak di rumah sakit saya, nah itu yang apa demam tinggi, sakit semua tubuh gitu, minum paracetamol itu turun sebentar terus naik lagi misalnya, nah itu berbarengan dengan itu baru hilang penciuman dan rasa itu. Nah, alhamdulillah sih cuma 5 hari ya, fullnya tuh 5 hari, 5 hari sudah balik lagi lah ya, tidak apa penciumannya itu. Jadi kalau enggak kan kita orang beda-beda juga kan. Kalau saya itu kan karena tidak ada rasa gitu, jadi males makannya, males makan gitu kan. Namanya yang kita makan tuh nggak ada rasa gitu ya, dipaksa-paksakan juga ya. Gimana namanya kita nggak ada memakan sesuatu yang kita tidak bisa merasakannya, itu kan buat saya nggak bisa gitu ya. Gitu kira-kira ya, luar biasa lah. Kalau alhamdulillah sih nggak lama fase itu ya, badai sitokin itu. Oh ya, nah sekarang kita masuk ke long COVID dok ya. Ini yang jadi pertanyaan belakangan ini, jadi pertanyaan banyak orang dok ya. Long COVID ini nih sebenarnya ini apa ini dok? Ya, jadi kan ini kita kan memang terus terang saja sambil belajar juga menghadapi COVID ini ya. Ini kan COVID ini macam pengetahuan baru lah ya, long COVID ini. Jadi seperti yang kita waktu itu pernah bahas masalah happy hipoksia gitu kan, itu fenomenanya COVID juga. Nah ini juga fenomenanya COVID yang lain itu namanya long COVID. Jadi sebenarnya kan kalau di guideline, di beberapa panduan, orang itu kan kita misalnya gejalanya ringan ya, ringan gitu sampai sedang itu, seperti yang saya alami itu biasanya kita disuruh isolasi mandiri 10 hari misalnya, 10 hari, kemudian kalau memang masih ada gejala gitu plus 4 hari gitu, dan tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR ya, yang kalau sudah selesai, kalau awalnya mungkin sebaiknya minimal swab antigen atau bila perlu PCR. Tapi kalau sudah selesai isolasi mandiri, asumsilah 14 hari harusnya itu sembuh gitu. Nah, long COVID itu mungkin kalau misalnya dicek swab PCR-nya maupun antigennya, dia juga mungkin sudah negatif, tapi gejala-gejala yang dirasakan itu masih banyak dan berbeda-beda, bahkan sebagian itu mungkin jadi lebih berat ya. Saya contohkan istri saya lah, istri saya itu kan saya 2 minggu selesai negatif, kemudian juga gejalanya tuh paling batuk lah ya, tapi istri saya tuh sampai 3 minggu kemudian menyisakan gejala yang lain, jadi tidak ada gejala seperti COVID gitu ya. Ternyata setelah diinvestigasi ulang, diperiksa segala macam, istri saya itu mengalami hipertiroid. Jadi sebenarnya kan hipertiroid itu tidak ada hubungannya sama COVID. Nah itu juga yang kita sebut sebagai long COVID. Jadi long COVID itu secara sederhana perpanjangan masa penyembuhan dari COVID itu sendiri. Kemudian mungkin masih ada gejala-gejala sisa atau masih mungkin gejala-gejala yang lain ya. Kalau di buku banyak itu, mulai dari sistem pernapasan sendiri gitu ya, kemudian di sistem endokrin, di sistem gastrointestinal ya, dan yang lain-lain juga. Jadi bahkan yang agak menakutkan juga, beberapa jurnal menyebutkan long COVID itu tuh benar-benar nggak bisa diprediksi, beda-beda, makin individualis lah. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan gitu ya, ada yang sudah sampai setahun. Jadi kan karena kita kan hampir 2 tahun nih pandemi ini, jadi orang juga sudah belajar. Nah itu yang kita mungkin sudah sadar atau tidak kita sadari, termasuk juga long COVID itu membahas masalah mental illness namanya ya. Jadi gejala atau gangguan jiwa lah, mungkin ringan sampai sedang gitu ya.
dan itu bertahannya lumayan lama. Nah itu juga termasuk long COVID. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang sebenarnya kalau kita periksa di dalam tubuh pasien itu sudah negatif ya, mau PCR maupun swab antigen, tapi gejala-gejala yang lainnya, baik yang ada hubungannya sama penyakit COVID itu sendiri, misalnya di saluran pernapasan ya, karena beberapa pasien itu biasanya paru-parunya jadi cacat gitu ya. Jadi kalau dia narik napas itu masih nyeri gitu ya, kemudian batuknya masih ada gitu ya, atau sebenarnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan COVID, tapi dia termasuk di trigger namanya ya, dipicu. Yang saya bilang tadi contohnya kayak istri saya itu kan, itu sistem endokrin ya, itu kan sebenarnya tidak ada urusan sama virus COVID-nya, tapi dia karena waktu dia sakit itu jadi dipicu, jadi di-trigger oleh COVID, jadi setelah sembuh juga jadi punya penyakit yang lain atau penyakit yang baru setelah atau pasca sembuh dari COVID. Jadi ya kira-kira begitu definisinya dari long COVID itu. Iya. Oh, jadi kalau saya tangkap dari dokter itu tuh long COVID itu tuh dia bisa gejala sisa dari dia COVID itu, atau dia bisa juga gejala baru. Ya dok ya? Ya, betul. Ya. Jadi tadi di dalam beberapa literatur disebutkan yang memang ada hubungannya, terutama yang di daerah sistem pernapasan ya. Karena beberapa pasien itu ternyata COVID itu menimbulkan luka atau jaringan parut di paru-paru, karena memang kan sebenarnya kan corona atau COVID-19 ini kan seneng banget di sistem pernapasan, terutama di paru-paru gitu ya. Nah, atau yang sudah di luar sistem itu, jadi sudah misalnya kayak di gastrointestinal ya, ada mual, ada muntah gitu ya, kemudian juga ada yang di saraf gitu ya, ada ngerasa deg-degan, kemudian juga cemas gitu ya, di masalah mental juga. Nah itu memang sebelum sakit COVID itu dia nggak punya itu gitu loh, dia nggak ada gejala-gejala ke situ, tapi setelah ini dia dapat penyakit baru lah sebenarnya ya. Nah itu juga masih kita definisikan sebagai long COVID gitu. Oh, jadi gejala-gejala baru yang muncul setelah COVID itu tuh dia menandakan kalau ada penyakit yang muncul karena COVID ini ya dok ya? Bisa, jadi itu ya. Nah, makanya WHO ya, beberapa yang saya baca itu sudah memperingatkan di negara-negara itu kan supaya pengobatan COVID itu standar ya. Pengobatan COVID itu benar-benar standar gitu ya, jangan jangan karena tidak standar akibatnya itu menimbulkan gejala sisa ya. Jadi misalnya ini kapan pasien itu harus dapat antivirus misalnya ya, kapan pasien itu harusnya mendapat antibiotik karena ada infeksinya, karena nanti kalau tidak ditangani dengan optimal itu mungkin pasiennya sembuh tapi sembuhnya itu tidak sempurna gitu, jadi meninggalkan sequelae kalau dalam bahasa kedokteran itu gejala sisa, yang gejala sisa itu juga akan memberatkan pasien ya, tentunya juga akan memberatkan sistem pelayanan kesehatan ya, karena kan orang bisa jadi lama juga ya berobat lagi, yang sebenarnya kemarin COVID-nya sudah selesai gitu, tapi karena ini ada penyakit lain yang harus juga dia obatin. Jadi memang ini yang makanya berapa kali direvisi gitu ya di Kementerian Kesehatan negara kita juga, beberapa kali revisi ya pengobatan-pengobatan itu supaya benar-benar optimal, supaya semuanya sesuai prosedur, sehingga kalau bisa pasien itu benar-benar sembuh paripurna tanpa harus meninggalkan gejala sisa atau yang kita kenal dengan long COVID ini gitu Mbak Dini. Iya. Nah yang mengalami long COVID ini hanya dia yang COVID-nya berat, atau dia yang COVID-nya ringan juga bisa mengalami long COVID ini dok? Minimal sedang lah ya, kalau ringan kayak enggak, kalau OTG atau ringan ya biasanya selesai ya, karena memang sebenarnya kan aslinya memang semua penyakit virus itu dikenal sebenarnya dengan self-limited disease ya, jadi penyembuhan sendiri lah sama kayak kita flu ya, kemudian influenza gitu ya, tapi kan karena memang kita tuh belum punya antibodinya, kemudian sistem antibodi orang itu berbeda-beda,
sehingga cara tubuh merespon COVID-19 ini juga kan berbeda-beda. Kalau sistem imunnya baik, gizinya baik, segala macam dalam tubuhnya tidak ada komorbid misalnya dan sebagainya, mungkin dia selesai, mungkin ataupun dia sakit. Oh ya, jangan lupa juga misalnya faktor vaksin ya, faktor vaksin. Kalau dia sudah divaksin, mungkin dia gejalanya lebih ringan gitu ya. Kalau benar-benar sama sekali belum, nah itu juga bisa jadi gejalanya minimal sedang sampai berat dan akhirnya berujung dengan permasalahan long COVID ini gitu. Tapi biasanya long COVID itu pasiennya sedang sampai berat gitu, akan menyebabkan long COVID ini. Nah ini juga edukasi buat masyarakat ya dok, yang sampai saat ini masih belum mau vaksin ya dok. Ya betul. Ya, banget. Jadi ini juga kita sebenarnya kita selalu bilang vaksin itu tuh peluang ya, peluang yang kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk sebenarnya juga tidak hanya kalau menurut saya memang tujuan awalnya itu adalah untuk membentuk herd imunitas atau kekebalan komunitas gitu ya, tapi sebenarnya juga yang sudah dikasih vaksin itu juga untuk meringankan atau tidak menjadi lebih buruk kalau sampai terjadi kena COVID ini. Jadi memang ada dua aspek gitu ya. Jadi kalau tidak ada sama sekali jeleknya, tidak ada ruginya kalau sampai kita harus divaksin ya. Makanya beberapa guru besar di kita di ID juga, pokoknya selalu kita dihimbau untuk mengambil kesempatan untuk divaksin. Silakan aja. Pokoknya kalau ada kesempatan untuk divaksin segera dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena itu sama sekali tidak ada ruginya ya. Tidak ada. Terus gimana dok kalau misalnya kan yang setelah vaksin gimana? Nah, itu kan banyak cerita-ceritanya juga nggak jelas gitu ya. Ada yang kita memang sebut sebagai KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Itu sebenarnya kan dari zaman anak-anak kita juga kan, kalau habis dikasih imunisasi polio gitu ya, ada demam, ada apa ya, itu memang sesuatu yang biasa ya, justru itu menunjukkan memang tubuh sedang bereaksi dengan vaksin yang diberikan gitu. Makanya kalau sudah vaksin itu jangan langsung meninggalkan tempat vaksin gitu ya sampai 30 menit, kemudian juga dikasih kontak yang memaksin gitu, misalnya tahu pulang terus ada gejala apa ya silahkan konsultasikan dengan yang melaksanakan vaksin. Jadi sehingga tidak sampai terjadi gejala yang berat, nanti akan dikasih petunjuk bila perlu misalnya dikasih obat dan sebagainya. Nah sekali lagi memang ini peluang yang sangat disayangkan ya kalau sampai masyarakat masih tidak mau divaksin atau malah memunculkan isu macam-macam ya, padahal negara juga sudah bersusah payah loh menyiapkan vaksin ini dengan biaya yang juga mungkin tidak sedikit gitu Mbak Dini. Iya. Nah ini kalau misalnya dia vaksin dia yang pertama gitu ya, dia setelah vaksin pertama dia terinfeksi, vaksin keduanya itu dia kapan dok? Ya ini kayak saya nih. Saya persis nih, saya kan divaksin pertama, kemudian 10 hari kemudian kan harusnya kan saya dosis keduanya itu kan 14 hari kemudian tapi saya terlanjur kena infeksi. Nah saya merasakan jangan-jangan kan saya itu sebentar gitu, cuma 2 minggu itu saya berkeyakinan mungkin karena saya sudah vaksin gitu ya. Istri saya itu belum divaksin waktu itu, makanya dia jadi lebih lama gitu ya, jadi lebih dari 3 minggu gitu, gejalanya juga jadi lebih panjang gitu ya. Nah itu juga saya meyakini itu karena saya sudah divaksin. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau sudah divaksin terus kena vaksin yang pertama gimana gitu ya. Beberapa yang saya ikutin karena memang ini baru ya, terus terang saja pengetahuannya baru dan ternyata beberapa yang menyarankan, beberapa guru besar juga sebaiknya vaksinnya ditunda dulu 3 bulan gitu ya, ditunda dulu 3 bulan karena sebenarnya karena kita dosis vaksinnya juga nggak tersedia banyak ya. Kalau kita habis terinfeksi kan kita masih ada imun gitu.
Kalau sudah 3 bulan nanti imunnya mungkin sudah turun, nah saatnya kita divaksin gitu. Nah saya juga itu setelah kena di bulan Februari, kemudian saya isolasi 2 minggu, saya tambah 3 bulan, saya baru vaksin kedua. Jadi itu dihitung sebagai vaksin kedua. Ya mudah-mudahan kan rencananya kan kalau nakes ini akan divaksin ketiga ya. Ya, kami sudah didata untuk dapat vaksin yang ketiga. Ya, saya insya Allah akan mengikuti vaksin ketiga ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang kasusnya mirip saya gitu, vaksin keduanya ditunda sampai 3 bulan dulu, kemudian divaksin gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang sebelum kena COVID terus memang belum divaksin, ya boleh juga untuk vaksin yang pertama jadinya gitu, Din. Kurang lebih kalau ada patokan waktu itu 3 bulan lah ya dari masa pemulihan gitu. Iya, itu kasus dokter mirip kayak kasus saya, Dok. Sama, Dok, kita. Sama kita ya. Sama kita, Dok. Jadi kalau saya itu tinggal 1 minggu lagi vaksin kedua, kena. Saya tinggal 4 hari lagi tuh harusnya kan. Saya kan jadwal yang karena vaksin awal kan Sinovac itu kan 14 hari, 2 minggu. Saya kenanya di 10 hari setelah vaksin pertama, ya udah. Iya. Nah, Dok, balik lagi Dok ya ke long COVID. Jadi kemarin itu saya ngobrol sama beberapa teman saya yang ternyata juga mereka pernah positif gitu, Dok ya. Jadi mereka baru saling curhat gitu kan kok positif. Jadi setelah mereka negatif, itu mereka tuh justru mereka tuh ngerasa kayak kelelahan, terus demam, terus sesekali sesak nafas gitu, Dok. Apa itu termasuk long COVID, Dok? Iya, betul. Jadi kan memang tubuh kita itu mungkin penyembuhannya kan beda-beda ya, Din. Saya juga punya teman nih di kantor ya, kena 5 hari itu sudah kerja, saya sampai kaget. Kamu beneran sudah ini kan? Kebetulan teman kantor saya, sudah Dok, sudah negatif. Dan saya lihat lincah sekali kan. Wah ini beda banget sama iri juga gitu ya. Sampai sekarang dia nggak ada apa-apa ya. Mungkin itu ya Allah ya yang ngasih sistemnya begitu ya, luar biasa. Tapi saya merasakan jadi begitu sudah negatif itu, saya masih batuk. Batuknya lama, saya batuknya juga luar biasa deh ya. Obatnya juga sudah macam-macam gitu ya. Akhirnya saya di ronsen gitu ya. Padahal saya kalau diperiksa PCR sudah negatif. Di swab antigen juga sudah negatif waktu itu ya. Tapi batuknya itu lama tuh, saya hitung itu hampir sebulan tuh. Akhirnya di ronsennya nggak apa-apa gitu ya. Nah selama sebulan itu sama batuk itu cepat lelah ya. Saya ngerasa lah ya, jalan sedikit juga sudah capek gitu ya. Karena kantor saya itu di lantai 2, turun naik tangga itu kalau sebelum COVID tuh bisa beberapa kali. Ini kan apalagi kita pakai masker gitu ya. Itu terasa banget lah, baru 2 kali turun naik aja kayaknya, aduh udah capek gitu ya. Orang tuh sampai dengar kita kalau naik tangga itu, kalau begitu kita naik terus masih terengah-engah gitu kalau ngomong gitu ya. Nah itu saya tuh mengalami itu sekitar sebulan 2 bulan lah begitu ya. Saya akhirnya sama dokter teman saya di spesialis paru dikasih juga obat asma gitu ya. Padahal saya sebelum kena COVID itu nggak ada asmanya, tapi setelah itu kan karena saya di ronsen bersih gitu, kemudian diperiksa ada wheezingnya namanya kalau asma itu ya, ada menginya bunyi di napas itu. Nah, akhirnya setelah itu saya dikasih obat asma, minum obatnya 3 bulan loh, 3 bulan gitu ya, pagi sore diperiksa lagi, oh ini dosisnya diturunkan. Nah ini saya sampai akhir bulan nanti, akhir Agustus ini, saya yang minum yang sudah sekali sehari obat asmanya. Jadi ya ini saya juga ngalamin namanya long COVID. Tapi alhamdulillah sih setelah selesai 3 bulan itu saya rasa seperti saya sebelum kena COVID sih, nggak ada masalah ya. Bisa enjoy, bisa naik turun tangga nggak masalah gitu ya. Jadi tapi kan lumayan tuh 3 bulan Din habis dari PCR negatif gitu ya. Jadi memang kalau kita ngerasain long COVID itu memang harus segera konsul ke dokter ya, Dok ya? Baiknya, dan nanti kita kan akan dilihat kan, saya bilang tadi kan karena long COVID itu juga tergantung masalahnya di mana ya. Saya contoh tadi, saya kan di masalah saya ya di saluran pernapasan, harus di ronsen gitu ya,
harus diperiksa paru-parunya gitu ya. Kemudian kalau istri saya itu kan ternyata harus diperiksa darah, di EKG karena istri saya itu deg-degan gitu. Ternyata dia hipertiroid. Jadi harus cek lab gitu ya, harus fungsi kelenjar tiroidnya diperiksa gitu. Nah, itu jadi memang sangat-sangat tergantung long COVID-nya itu keluhannya di mana gitu. Nanti dokter akan menyarankan kita periksa apa. Ada teman saya itu yang teman kantor saya nih yang duluan kena dari saya itu sampai sekarang itu jadi penderita diabetes gitu loh. Jadi dia sebelum kena COVID normal-normal saja. Jadi dia ya sampai sekarang itu minum obat diabetes. Jadi ya lumayan juga kan. Jadi memang tergantung. Jadi sebaiknya kalau memang setelah 2 minggu negatif terus masih ada gejala-gejala apapun gejalanya ya disesuaikan nanti kita akan mengkonsulkannya itu baiknya konsul ke siapa. Termasuk misalnya ada yang hipertensi ya, saya juga ngalami tuh hipertensi gitu ya, padahal saya karena saya sering donor gitu setiap 2 bulan sekali donor, tensi saya normal, malah cenderung agak-agak rendah gitu ya. Tapi setelah kena COVID itu jadi hipertensi saya. Jadi akhirnya dapat obat hipertensi. Jadi memang tergantung gejala yang dialami sehingga kita nanti konsulnya itu baiknya ke siapa nanti kita bisa sarankan gitu. Iya, ada nggak sih dok yang harus dilakukan pasien gitu dok ya pas selama dia COVID itu tuh agar tidak terjadi long COVID dok? Ya tadi yang saya bilang beberapa saran dari WHO itu sebenarnya kan beberapa kali perbaikan bukan pasiennya sebenarnya, mungkin kalau dia bisa konsultasi ke dokter gitu pengobatannya supaya maksimal ya. Kalau misalnya memang dia sedang itu kayaknya antivirus tuh wajib deh. Ya jangan ringan sampai sedang itu sudah harusnya dikasih antivirus misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda infeksi yang lain, tidak perlu antibiotik kan. Saya sebut aja lah, kalau dulu kan orang begitu kena COVID langsung minum azitromisin misalnya. Azitromisin, padahal beberapa literatur sekarang itu azitromisin itu kalau nggak ada indikasi nggak usah gitu ya. Kemudian juga yang lain-lain itu ya misalnya vitamin D gitu ya, vitamin E, zinc gitu. Itu juga semacam apa ya untuk mengurangi lah kemungkinan untuk terjadinya long COVID gitu. Jadi memang sebaiknya memang kalau saran saya kalau misal pun isolasi mandiri di rumah bisa konsultasi lah ya ke dokter sehingga kita bisa memberikan advice, memberikan terapi yang maksimal dengan harapan tidak terjadi long COVID gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi kan kita akan mengobati masalah yang lain gitu ya, masalah baru gitu Din. Nah ini dok, ada juga nih dok yang pertanyaan itu seperti ini dok. Selama kita masa long COVID itu dok, itu mungkin nggak sih dok terjadi reinfeksi COVID? Sangat mungkin. Jadi kan yang kita takutkan itu sebenarnya kalau siapapun mungkin yang kalau terutama orang-orang kesehatan ya, karena kalau sudah ada isu mutasi itu kan artinya kita tuh punya daya tahan tubuh yang kita kebal dengan yang kita terinfeksi. Misalnya kayak saya mungkin karena belum ada mutasi ya, saya artinya kebalnya tuh yang ori lah, yang original, yang variannya alfa gitu ya. Nah kalau sekarang itu ada lagi marak varian delta, itu kita sangat mungkin untuk terjadi reinfeksi. Makanya harus hati-hati, prokes itu harus benar-benar dijalankan. Apalagi kalau sekarang ada anjuran kalau varian delta itu maskernya harus sampai 2 lapis ya, 1 masker medis dan 1 masker kain. Nah itu juga sebenarnya untuk menghindarin itu Din. Nah itu juga kadang-kadang yang salah kaprah nanti sudah selesai vaksin, sudah lengkap, nah itu dia lalai juga ya. Saya juga banyak tuh beberapa pasien kita gitu, dia ngerasa kalau sudah divaksin lengkap, kemudian dia cek titer antibodinya lumayan misalnya, dia agak abai, nah malah kena. Nah itu yang kita sebenarnya sangat sayangkan ya. Sebenarnya vaksin itu tidak bisa untuk menghindari terjadinya reinfeksi ya, karena reinfeksinya dengan jenis atau varian yang beda dengan yang kita alami kemarin gitu loh. Jadi tetap harus hati-hati lah ya. Iya. Nah dok, boleh menyinggung dikit dok ya soal si delta ini dok ya?
Ini kan memang kan lagi banyak diberitain itu soal Delta Plus ini, Dok. Nah, Nah, ya, bedanya antara si Delta yang ori dengan Delta Plus ini apa ini, Dok? Ada bedanya nggak? ya, ya, saya juga kan akhirnya kemarin mau baca-baca juga ya, karena saya tuh aslinya bukan concernnya tuh di situ ya, tapi mau nggak mau. Saya kan sebenarnya kan di virus itu kan sebagai apa ya, marker yang utamanya itu di protein S namanya ya. Kita juga periksa PCR itu yang sebenarnya yang kita utamakan itu protein S itu. Di ujung protein S itu ada gennya gitu ya. Nah, gen-gen dari virus itu ya. Nah, PCR itu bisa melihat, bisa memeriksa gen N gitu, RDP dan sebagainya. Itu tergantung mesin PCR-nya. Jadi sebenarnya untayan-untayan gen itu yang berubah gitu ya. Kalau mutasi delta itu cuma gennya saja ya. Nah, kalau bilang delta plus, jadi dia itu misalnya varian alpha yang original itu bermutasi menjadi varian delta, kemudian si delta ini berkembang sendiri atau bermutasi sendiri sehingga menambah untayan gen yang lain gitu ya. Jadi dia ketambahan, makanya plus gitu. Nah, ini juga masih diperbincangkan lah sebenarnya dibandingkan yang delta yang orinya tadi sama delta plus yang mutasinya ini apa gitu ya, yang baru bisa diketahui itu penyebarannya masif ya, penyebarannya masif. Kemudian kalau yang ori yang kayak dulu kan sebenarnya katanya anak-anak jarang ya, makanya kan yang diutamakan itu kan vaksin yang kemarin tuh lansia gitu ya. Tapi kalau delta delta yang ori itu semua umur ya. Nah, kalau delta plus itu katanya lebih serem lagi, itu anak-anak bahkan bayi pun itu bisa kena gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati sekali itu. Beberapa provinsi sudah ditemukan itu delta plus. Saya sebut aja misalnya disebutkan itu di Jambi ya. Nah, kalau di Lampung kan masih ya varian deltanya. Nah, kita harus lebih hati-hati. Jadi dari sisi masifnya yang baru diketahui, Din. Kalau yang lain-lain itu juga lagi diselidiki ya, lagi dilihat juga apa bedanya dengan delta yang sekarang. Kalau delta yang sekarang kan dia anak-anak, remaja. Kemudian kalau yang beberapa pasien itu tidak menonjol masalah batuk dan masalah saluran napas, justru malah yang nonjol itu adalah saluran pencernaan ya, mual, muntah, diare gitu ya. Kalau yang delta itu, nah kalau delta plus itu belum sampai ke situnya, mungkin sebentar lagi ada rilisnya itu juga ya. Apa sih khasnya gitu kira-kira? Iya. Oke, terakhir nih Dok. Nah nih saran dokter untuk masyarakat supaya ini yang merah itu tuh nggak makin nambah banyak gitu Dok. Saya malah takutnya nanti kalau ada kebijakan baru nanti setelah merah itu jadi berubah warna apa tuh kalau sampai makin banyak. Yang dulu kan ada guyon jadi hitam gitu kan, waduh, zona hitam jadi Zona takut. hitam, ya. Jadi kita mari sama-sama ya, tidak usah lagi lah, tadi saya ulangi lagi, tidak usah menyalahkan, tidak usah minta siapa yang bertanggung jawab, ini masalah bersama, tanggung jawab bersama gitu ya, karena memang kan pandemi ini kalau cuma sebagian masyarakat saja yang peduli, sebagian lagi tidak peduli dan cuek, nah itu kan kita nggak akan selesai gitu loh. Jadi mari sama-sama punya andil yang sama, punya peran yang sama ya, yang pemerintah dengan 3T-nya, yang masyarakatnya dengan 5M-nya itu, sehingga kita semua segera selesai dengan pandemi ini, Din. Dan itu juga sudah dicontohkan kan sama negara-negara yang sudah berhasil, jadi bukan juga ngarang gitu, ini juga sudah dikerjakan negara-negara yang sudah selesai masalah pandemi ini, kurang lebih gitu. Terima kasih Dina. Iya, oke dokter, terima kasih banyak ya Dok ya. Ya, sama-sama ya, yuk. Ya, sehat selalu, makasih. Iya, kasih Dok. Halo Di. Ya. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Adit. Sampai jumpa lagi di hati berikutnya. Ya, 4 tahun. Gimana? Ya.